Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Nurmansa. Saya mengajar di SMA IT Smart Saida. Saya termasuk daripada salah satu mahasiswa PPG Daljab 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 10, tentunya mata pelajaran PAI, yaitu dengan tema menjauhi perubahan bebas dan larangan berbuat zina. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama bagaimana saya mengajar di kelas tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you. Won't you let the light shine through? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai pelajaran, saya akan mengabsen dulu. Al-Jumanatus Syari ada? Ya. Az-Zahra ada Az-Zahra. Yang Bayu. Bayu. Davina. Delis. Fatman. Fatman sehat? Harus sehat-sehat selalu ya. Terus Virus. Virus tambah tinggi loh. Iya, alhamdulillah. Terus kemudian Gendis, mana Gendis? Ya. Melina. Coba bapak dengan wajahnya, yang mana sih namanya Melina? Oh itu. Nah, terus Muhammad Aska. Hadir Pak. Semangat. Hadir ya. Tetap semangat. Semangat, alhamdulillah. Jos. Ya. Terus kemudian Muhammad Aska. Tadi udah ya. Semangat nggak? Semangat. Ya. Terus Muhammad Farid. Hadir Pak. Farid. Terus kemudian Tasya. Ya. Asmara. Hadir Pak. Asmara. Namanya Asmara ya. Terus kemudian Farah. Habibah. Oke, alhamdulillah ya. Berarti yang nggak masuk cuma satu orang ya. Namanya siapa tadi? Lauza.
Sudah. Masih semangat? Masih dong Pak. Sebelum kita masuk kepada materi ini, ya, sebelum kita masuk pada materi ini, Bapak akan memberikan sebuah semangat buat kalian. Apa itu? Ketika Bapak mengucapkan kalimat SMA itu Smart Saida, maka apa jawabannya? SMA itu Smart Saida. Tangan buat kita semua. Sebelum kita masuk kepada materi inti, maka Bapak akan mencoba mengulang-ulang pembahasan materi di minggu yang lalu. Ya, apa itu? Ada ketersambungan karena kita belum selesai pembahasannya, ya kan? Kemarin kita membahas tentang yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan berbuat zina, ya kan? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian, apa itu yang disebut dengan pergaulan bebas? Ayo, siapa yang berani silakan unjuk tangan. Ya, Pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. tuh. Jadi pergaulan yang tidak berlandaskan kepada aturan norma agama. Pertanyaan berikutnya akan Bapak tanyakan. Mana dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang pergaulan bebas? Salah satunya silakan, boleh dibaca. Nah, sekarang coba bacakan ayatnya yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Coba silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sekarang Bapak ingin tanyakan tentang menganalisis hukum tajwidnya. Coba kamu analisis hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Isra juz 17 ayat 32. Silakan dianalisis. Yang pertama di sini ada wala, itu hukumnya maqtabi karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada taqrabu, itu qalqalah sughra karena fathah bertemu huruf qalqalah yang sukun. Uzi itu alif lam syamsiah. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya. Tadi sudah membaca, sudah menganalisis, sudah tentang hukum bacaan tajwid. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang berkelanjutan dari minggu yang lalu yang berkaitan dengan bab 6, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan kita untuk melakukan perbuatan zina. Silakan semua perhatikan ke depan. Tolong perhatikan sama-sama ke depan. Ya. Ini kenapa Bapak ambil gambar seperti ini? Tandanya orang itu sedang berpikir atau sedang merumuskan masalah. Masalah kita yang akan dibahas hari ini adalah kita membuat proyek, ya. Dari hasil pembelajaran kita, proyeknya yaitu kalian membuat PPT, yaitu tentang menghindari pergaulan bebas dan larangan untuk berbuat zina. Tentu sebelum ini tujuannya apa sih? Tujuannya kalian membuat ini gitu. Ditugaskan untuk membuat PPT yang berhubungan atau yang berkaitan dengan bab 6, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Yang pertama tujuan pembelajaran
Pertama, membaca dan menghafal ayat Al-Quran serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan itu sudah kita lakukan di pertemuan kita yang awal, ya kan? Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menjelaskan dan menganalisis kandungan ayat dan hadis tersebut. Kenapa kita mesti harus menganalisis? Ya, setiap ayat Al-Quran yang diturunkan itu mempunyai yang namanya disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Dan ada sebab-sebab, kalau hadis itu disebut asbabul wurud. Gitu. Kalau Al-Quran disebut apa? Asbabun nuzul. Yang keempat, kalau Al-Quran disebut apa? Asbabun nuzul. Ya, sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan di dalam Al-Quran itu banyak mengandung beberapa. Nah, kenapa kita menganalisis hadis yang berhubungan ini? Karena hadis adalah sebagai penguat sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka kita perlu menganalisis. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kalian membuat PPT, ya. Nah, tujuannya yang ketiga yaitu menyajikan paparan tentang bahayanya pergaulan bebas dan zina dalam bentuk poster atau presentasi digital. Yang Bapak minta kalian adalah untuk membuat presentasi digital dalam bentuk PPT, ya. Tujuan yang keempat, membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai bentuk menjaga kehormatan diri. Dengan kalian membuat PPT ini, kalian paling tidak bisa menambahkan beberapa sumber yang terdapat di Al-Quran maupun yang lainnya, di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian keterangan-keterangan yang kalian bisa jadikan sebagai referensi untuk membuat PPT, ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi tujuannya yang pertama apa? Sudah kita lakukan, membaca, menghafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga menganalisisnya, hukum-hukum, ya, baik hukum tajwid maupun hukum sumber-sumber hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian nanti diperkuat dengan hadis, ya, karena hadis adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua, jadi menguatkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalian tujuannya adalah bagaimana menyajikan paparan tentang bahaya pergaulan bebas dan zina dalam bentuk poster atau presentasi digital. Ini yang Bapak minta adalah presentasi digitalnya dalam sebuah atau bentuk PPT. Nah, seperti itu. Nanti kalian akan tahu isinya apa. Karena kalian yang bikin, kalian yang tahu isinya. Ya. Kemudian ini yang terakhir, supaya kita tahu, supaya kita membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas. Kan itu bentuknya nanti penerapan diri. Kalau kita sudah tahu, bentuknya penerapan kepada diri kita sendiri. Dan perbuatan zina sebagai bentuk menjaga kehormatan diri. Itu ya tujuan yang ingin dicapai ketika pembuatan PPT, ya. Tapi kita tidak sembarangan dalam membuat PPT. Yaitu yang pertama dalam membuat PPT, kamu harus merumuskan sebuah masalah, ya. Apa masalahnya? Yang pertama, kan bertanya-tanya, apa sih membuat PPT, proyek PPT ini? Yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Kamu harus bertanya, ya. Apa pertanyaan? Dari pertanyaan yang Bapak sajikan ini, kalian bisa mencari beberapa referensi yang didapat, ya, dari media elektronik maupun yang lain sebagainya, ya. Yang pertama yang harus kita lihat, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas menurut pandangan Islam. Berarti yang dicari oleh kalian pergaulan bebas menurut agama Islam. Ada nggak pergaulan bebas menurut agama Islam? Ada nggak? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan dalam pandangan Islam, ya. Dua,
Mengapa pergaulan bebas sering terjadi di kalangan remaja? Pasti kalian bertanya, kenapa sih? Gitu kan? Pergaulan bebas sering terjadi di kalangan remaja. Kenapa? Kalian bisa buktikan dengan real dan nyata di lingkungan sekitar kita, ya kan? Bahkan banyak di medsos dan sebagainya. Pergaulan bebas itu banyak, bukan sifatnya yang zina aja, bukan. Pergaulan bebas itu tadi, jadi bergaul tidak menerapkan atau tidak melihat norma agama maupun norma hukum maupun norma sosial maupun yang berlaku di adat setempat. Jadi begitu, banyak yang dilanggar. Misalkan contoh kenakalan remaja yang sering terjadi berseliweran di medsos, adanya geng motor, kan perilaku menyimpang, ya kan? Akibat apa itu? Pergaulan bebas. Apalagi selain itu, contohnya, ayo apalagi? Meminum minuman keras, itu perilaku menyimpang, berarti pergaulan bebas. Berbenturan enggak dengan hukum agama, norma hukum yang berlaku di negara kita? Yang ketiga, berbenturan tidak dengan norma adat, meminum minuman keras itu, ya kan? Terus kemudian mengkonsumsi zat-zat adiktif yang tidak dibenarkan dalam agama. Seperti apa? Ada yang tahu? Ekstasi. Terus ada yang tahu nggak jenis-jenis obat-obatan terang? Ya, sabu. Terus eksimer. Terus ganja, ya kalau orang dulu tuh nyebutnya gele, karena akibat dari pergaulan bebas, itu ya. Terus kemudian zina. Perbuatan zina itu apa sih? Apa sih yang perbuatan zina? Apa kita dekat-dekat itu udah disebut zina? Ya kan? Timbul tanda tanya dalam pemikirannya. Zina itu apa ya? Apa pacaran termasuk zina atau bukan sih? Awalnya apa? Dekat-dekat dulu, ya kan? Berdekatan. Oh, berdekatan apa namanya? PDKT. Ya, PDKT. Ya, jangan PMJK. Pendekatan melulu jadi kagak. Nah, itu. Pendekatan mulu jadi kak. Kagak. Tapi saya pengen anak-anak SMA itu Smart Saida yang nama Islam terpadu, say no to pacaran, say no to drug, ya kan? Say no to zina, pokoknya mah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah inilah yang nanti harus kalian kerjakan. Ya, sebelumnya Bapak mau kasih semangat. SMA IT Smart Saida. Satu kali lagi. Udah, kita langsung aja ya sama kalinya. Tugasnya dalam pembuatan PPT, tugasnya ya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan bagaimana perumusan masalahnya. Udah tahu ya sekarang ya. Tadi udah jelas tuh, itu perumusan masalahnya. Nah sekarang bagaimana cara pembuatan kiat-kiat PPT-nya? Yang pertama, silakan kalian buka aplikasi PowerPoint. Laptopnya sudah dibuka semuanya? Itu laptopnya hidup apa mati itu? Nah, kan kelihatan kan? Coba semuanya dibuka laptopnya. Yang ini Asmara. Asmara buka laptopnya. Oke. Ya. Buka aplikasi PowerPoint atau aplikasi apa saja. Ya. Temanya apa hari ini kita? Apa temanya? Menghindari negara-negara zina. Itu temanya, atau menjauhi pergaulan bebas dan larangan berbuat. Zina. Itu temanya.
Ada yang tidak paham, sambil Bapak keliling, sambil Bapak lihat hasil karyanya. Ya, silakan dimulai. Tugas proyeknya. Yuk. Siapa? SMA itu Smart Saida. Tepuk tangan buat kita semuanya. Selamat Anda mengerjakan tugas membuat proyek PPT dengan judul menjauhi menjauhi pergaulan bebas dan larangan bersih. Silakan. Selamat mengerjakan. Pak Lepi sama ini semangat harus semangat ya. Iya. Aku semua cukup. Ya pokoknya sekreatif mungkin lah. Ini pakai kacamata warna apa ya, Pak? Pokoknya sekreatif mungkin dibuat. Kacamatanya hitam. Jangan lupa buat kesimpulannya terakhir. Jadi pendahuluan sama kesimpulan buat lupa. Nah, selesai semuanya sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke. Silakan. Bapak nggak mau ada paksaan ya. Silakan siapa yang berani awal untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ayo. Silakan. Pak, kalau saya Pak. Oke, kelompok 1. Salam sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PPT kami tentang bab sebelumnya, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih menjauhi pergaulan bebas dan zina itu apa? Kandungannya sudah dijelaskan, sudah dipaparkan materinya. Kalian belum tahu. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan zina merupakan dua masalah yang seringkali dihadapi oleh remaja dan dewasa muda di era modern ini. Kedua hal ini dapat membawa dampak negatif yang signifikan pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Bahaya pergaulan bebas dan zina. Banyak banget nih ya bahaya-bahaya kalau kalian melakukan zina ataupun melakukan pergaulan bebas. Contohnya, kerusakan moral. Pergaulan bebas dan zina dapat merusak moral dan nilai-nilai yang baik dalam diri individu. Dampak kesehatan. Pergaulan bebas dan zina dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual, PMS dan HIV atau AIDS. Yang ketiga adalah kerusakan hubungan atau pergaulan bebas dan zina, hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. 4. Dampak psikologis. Pergaulan bebas dan zina dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan. Sebelumnya kalian tahu nggak penyakit HIV dan AIDS itu terjadi karena apa? Ya, karena seks bebas. Human Immunity Virus. Dia ciri-cirinya adalah orangnya lemah, kantukan, suka bengong. Nah, kalau ada orang seperti itu, jauhin. Siapa tahu dia terkena HIV. Karena itu bisa HIV bisa saja menularkan ke diri kalian. Oh, berarti begini ya, kalau orang itu lemasan, mudah ngantuk, tidur di kelas, berarti orang itu terkena HIV ya? Ya, patut dicurigai Pak. Oh, hanya patut itu ya? Patut dicurigai. Oh, ya, ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini dia hadis-hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Nah, aku akan baca ini yang pertama. Hadis tentang zina dan tanda kiamat. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan tampak jelas dan banyak yang minum khamr
dan banyak yang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai moral yang baik, dan memilih lingkungan yang baik untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kemudian dari kelompok kami, kalau ada salah mau kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang menghindari pergaulan bebas dan zina. Pengertian perbuatan zina. Perbuatan zina adalah hubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, sesuai dengan tuntutan agama Islam. Zina termasuk dosa besar yang sangat dilarang karena melanggar syariat, merusak kehormatan dan membawa dampak sosial yang buruk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan berarti kita pilih-pilih dalam pergaulan. Artinya apabila pergaulan itu berdampak kepada hal yang negatif, maka tinggalkan. Kalau positif dia lakukan. Selama itu positif lakukan. Ya. Misalkan dengan kegiatan-kegiatan positif dengan berolahraga, ya kan, sangat termasuk kegiatan positif. Menjaga kan, ya, menjaga kesehatan kan, ya. Pergaulan yang sehat, sehat itu bukan sehat jasmani aja, tapi juga sehat rohaninya, gitu. Kemudian yang kedua, menjauhi perilaku menyimpang dari ajaran agama. Sudah jelas, ya. Kesimpulannya sudah jelas kan? Jadi menjauhi perilaku menyimpang dari ajaran agama. Pergaulan bebas, tanpa batas, tanpa aturan agama, norma hukum, norma sosial dan lain sebagainya itu merugikan atau sebenarnya negatif, ya jangan kita lakukan, jangan kita bergaul dengan hal yang seperti itu. Zina hukumnya haram. Ya jelas, karena kamu paham, harus dalilnya ada, aturannya ada, ya kan, yang menjelaskan tentang tidak boleh kita melakukan hal yang seperti itu, bergaul bebas, apa dan sebagainya. Kemudian lagi sampai melakukan perbuatan zina itu secara agama dan norma sosial. Norma sosial itu peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Next, di pertemuan berikut nanti ada yang belum ya, kira-kira apa kesulitan dalam membuat PPT ini? Kesulitannya apa yang kalian temukan dalam pembuatan PPT ini? Boleh nama ngomong ini, ngomong aja, ngomong apa-apa. Apa kesulitannya? Termasuk waktu, Pak. Yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua apa? Ayo. Mengolah materinya. Next, saya kira sudah cukup. Kita anggap sudah cukup pertemuan kita hari ini. Saya anggap semua sudah bagus, sudah melakukan kerja yang terbaik. Ya, sudah melaksanakan tugasnya, yaitu membuat PPT atau proyek tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan melakukan zina. Next, di minggu berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang bab 7, ya, menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.